Oke, ini udah kelihatan ya harusnya. Nah, jadi kan di week ini tuh kita akan ngebuat React Apps yang mana ini multi form sih. Kan ada 3 stepnya. Step satu yang personal informasi, address informasi, sama akun informasi. Nah, ini masing-masing itu kalian nanti bikin bikin form per page. Jadi nanti ada 3 page, nanti ada kayak next-nextnya gitu. Ini dibikin pakai React. eh ini disclaimer dulu, saya sebenarnya bukan bukan developer React, jadi mohon maaf kalau misalkan eh, kekurangannya nanti. Jadi mohon dibantu aja nanti bareng-bareng kita coba discuss. Karena di sini juga saya belajar lagi sih, kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja. Nanti saya coba bantu apa yang bisa saya bantu, kayak gitu. Nah, dari deskripsi assignment ini, ada yang masih bingung nggak terkait gimana sih gambarannya itu? Kalau misalkan masih bingung, nanti saya coba kasih contohnya yang udah jadi, sama sekalian sedikit nge-spill gimana cara bikinnya. Kebetulan ini hampir sama dengan project di batch sebelumnya, jadi kurang lebih mirip sih, kayak gitu. Nah, untuk recordingnya juga nih kan pakai recording yang di batch sebelumnya nih, kayak gitu. Nah, jadi intinya bikin multi form. Jadi ada 3 page, masing-masing page ada beberapa field yang mesti di apa namanya, ditampilin. Kalau yang page pertama kan ada full name, email, date of birth. Terus yang page 2 ada ini, dan page 3-nya. Nah, ini kalian mesti pakai CSS. Ya, pakai CSS Tailwind yang tadi udah dijelasin. Terus ada penggunaan library pakai YAP. YAP ini library untuk validasi. Jadi nanti ketika ini kan ada required nih, ada required, terus required. Nah, ini tuh pakai YAP, namanya library-nya YAP. Nanti nanti kalau nggak salah besok atau Kamis itu belajar untuk install YAP-nya sih. Terus multi step tetap. Jadi ini si step-stepnya ini apa namanya, dibikin komponen masing-masing. Jadi nanti tinggal di gabungin aja. Untuk skill setnya ada 4, ada React komponen, form sama validasi, terus styling CSS, sama multi-step multi-step form functionality. Nah, kan di week ini tuh baru checkpoint aja ya, ke ini belum ke assignment-nya. Jadi untuk modul 4 ini ada dua week. Jadi untuk week yang sekarang ini hanya checkpoint. Nah, nanti di week depan itu baru assignment untuk modul 4-nya, kayak gitu. Nah, untuk di checkpoint satu ini, untuk di minggu ini tuh apa aja sih yang mesti kalian kerjain? Nah, yang mesti kalian kerjain tuh 4 ini aja sih sebenarnya. Jadi ada React komponen sama hook, terus form validasi, style with CSS, sama multi-step form functionality. Jadi yang mesti kalian implement di week ini hanya keempat checklist ini aja, kayak gitu. Ada pertanyaan dulu. Nah, ini Tobias udah bikin nih, tapi ini masih satu ya, belum ada step-stepnya. Iya kak, itu baru cuman buat pasang aja.
Nah, gitu. Ini udah di deploy ke Netlify. Harusnya bisa menyesuaikan. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya ada contoh sih terkait harus bikinnya tuh kayak gimana. Nah, ini ada salah satu contohnya yang pernah dikerjain sama salah satu alumni di batch kemarin juga. Ini mesti step-nya kan, ada personal informasi, terus address sama akun informasi. Nah, di sini kan tadi ada validasi ya, kayak required. Nah, ini tuh kalau misalnya kita di klik next, itu harusnya nggak bisa lanjut nih. Jadi harus diisi dulu namanya gitu. Nah, nama, terus email. Nah, email juga kalau misalkan asal asal ngisi gitu, ini nggak bisa. Jadi harus sesuai format emailnya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti bisa. Nah, ini ada sedikit tambahan validasi. Nggak bisa date of birth-nya nggak bisa di hari ini gitu. Jadi misal mundur 1 hari. Nah, ini setelah setelah komplit ini bisa di next. Nah, kalau misalkan di batch juga ini harusnya datanya masih tetap ada ya. Jadi nanti gimana cara bikinnya itu coba di pelajari aja. Kita di next. Ini masuk ke form kedua. Nah, dan form ketiganya juga sama sih. Nah, ini ada minimal karakter. Jadi udah langsung ketahuan minimal karakternya berapa. Nah, kalau misalkan udah sukses, harusnya uh, formnya ke reset lagi. Habis itu balik lagi ke personal informasi yang form pertama itu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk goals di apa namanya di checkpoint 1 ini di week 9. Ada pertanyaan dulu terkait assignment-nya. Ini belum ada Kak Abi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Desain formnya bebas, ya bebas sih. Terserah mau seperti apa. Intinya ada 3 form ini, yang mana 3 form ini mencakup 4 skill set yang ada di sini. Jadi ini yang mesti kalian implement karena ini eh, syarat wajib yang mesti kalian implement di checkpoint 1 modul 4 ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang nggak kalian implement gitu, misalkan nggak pakai validasi ya, berarti kalian belum menyelesaikan di checkpoint 1 modul 4 ini. Kayak gitu. Jadi misalkan validasinya kalian nggak di nggak diselesaikan gitu, nggak dikerjain, itu berarti masih ada minus di uh, skill setnya. Gimana? Udah ada sedikit gambaran? Nah, kalian ada Kak Abi juga. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung, boleh silakan Kak Abi.
Iya ya. Oh, apa lanjutin aja dulu. Ini lagi apa sih intermediate? Oh, lagi ini ya, apa kaitannya sama Lagi jelasin assignment-nya aja sih. bentar, bentar. Halo. Oke, ada ini nggak ada pertanyaan nggak terkait hal ini ya, teman-teman? Mungkin kemarin masih belum jelas apa gimana? Gimana teman-teman, langsung ditanya aja mumpung ada Kak Abi. Atau udah mungkin ada yang coba-coba apa gimana? Tapi Oh ya Kak, so far tadi Tailwind aman ya, teman-teman bisa bisa tangkep kan ya? Itu kan salah satu kalau kita ngomongin tentang gradingnya itu salah satu checkpoint yang mau dinilai kan itu. Bisa apa nggak pakai Tailwind seperti itu. Hmm. Tapi nanti baca-baca aja pasti bisa kok. Tailwind nggak susah. oh, Sama mau nanya mungkin teman-teman itu kemarin Netlify sama Vercel tuh udah diajarin ya teman-teman TI. Netlify sama Versal tuh nggak diajarin sih. Ini sendiri, nge-explore sendiri. Oh, oke. Oke, waktu di HTML itu soalnya nggak dibahas ya. Di HTML CSS-nya nggak dibahas. Nggak sih, lebih ke apa namanya, minta di deploy di Netlify atau di Vercel gitu. Oh, Itu oh ya udah. studinya explore sendiri sih. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Tapi so far rata-rata udah pada bisa semua berarti ya. Harusnya udah, karena di Oh, assignment sebelumnya udah deploy oke. sih. Oke, oke. Kalau gitu nggak perlu di ini lagi, nggak perlu di apa namanya? Nggak perlu di brief-brief apa lagi gitu. oh ya Kak, mau nanya Kak, Hmm, iya ini buat datanya itu masih belum disimpan ya Kak? belum belum pakai state aja. Oh Jadi ya, kayak pakai, udah oke. nanti kan kita kan nanti ketika penilaian kita bisa lihat tuh, mesti oh sebenarnya udah masuk di step-nya apa belum misalnya gitu. Jadi kan sebenarnya kan yang penting tuh bisa tahu nih misalnya kayak si apa namanya personal personal information ini udah bisa udah bisa di handle di state apa belum lalu kemudian kalian udah bisa menggunakan si form lalu kemudian juga layoutingnya, stylingnya, lalu kemudian validasinya sebenarnya itu. Karena kan nanti ini ketika kita coding in real life kan sebenarnya kayak itu yang penting gitu ketika nanti kan ketika udah bisa mampu apa ya ibaratnya buat ini tampilannya lalu udah bisa ini kan aja cuma tinggal nge-send ke API, nah nge-send ke API, consume API itu nanti kita handle di minggu depan. Gitu. Wah, ini mantep nih udah dibuatin. Kayak gitulah. Oke Kak, siap. Kak Api, aku boleh tanya dong? Boleh, boleh, iya silakan. Eh Kak Wahyu, aku boleh share screen kah? Boleh, boleh. Silakan. Eh, screen. Eh Kak Wahyu, ini kan aku kan nyoba tuh untuk yang pengulangan materi pertama. Aku masih belum nyentuh yang materi kedua sih. Belum belum ngulang soalnya. Ini saya coba untuk start NPM. Ternyata kok ada errornya ya Kak Oh, Api? itu kalau dilihat coba boleh lihat di header.tsx. Di mana Kak? Itu belum, itu tuh header.tsx diklik aja. Nah, ini belum ke save. Coba save dulu. Oh, Jadi dia hitungannya gini, dia kan bilang nih, di sini cannot compile under isolated module. Kemungkinan karena kan itunya modulnya masih kosong tuh. Nah, kalau si TypeScript-nya di sini kan kayak ketika file dibuat tapi masih kosong. Nah, itu kita kayak dia minta minta kayak ekspor yang ini nih tadi tuh. Ini kamu ekspornya kamu dilihat aja tuh, ekspor apa kurung kurawal kosong ya. kurung kurawal kosong ya. Line 3. Lain tiga. Nah, itu udah nggak perlu lagi kalau udah ada ekspor kita udah ekspor. Kan di bawah kamu udah ekspor example komponen, nggak perlu lagi. Aman? Oh, eh enggak tahu. Oh, belum kelihatan. Kalau belum kelihatan, kamu coba cek di indeks. Kamu di indeks kan? Ah, udah. Kamu di Next. indeks, cek.
Nah, itu kan di app-nya udah kamu ini belum? Udah kamu setting belum? App.tsx coba. Jadi kan Eh, pertama kali masukkan ke ke index dulu. Index itu dia ngasih tahu bahwa eh, yang mana nih yang mau di-render nih ibaratnya gitu dari React ya. Yang di React yang di-render kan ternyata kita render si app. Berarti kamu masuk ke app.tsx. app.txx. Ah, ini kan udah masuk tuh example komponennya. Kamu udah itu. Nah, sekarang kamu di example komponennya ngapain? Eh, 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 Seharusnya cuma ini aja sih, Kak. Jadi kayak nama, Oh, 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 oh. Coba cek di ininya, coba cek di app ya. example komponennya udah kok namanya Kile. Coba kamu refresh lagi. Belum ke Hmm, save itu. Masih Itu belum ke save ya? belum Masih ke ini save. semua. Oke, lu save solusinya dulu. Lu ini masih aja, ada auto save masih aja. Auto save. Ya apa caranya, Kak? Dibikin auto save aduh, kok agak lupa. Tinggal di coba bentar ya. ke Ada setting, settingannya kok. Hmm. Nggak di Enggak. setting, buka settingnya. ke setting dulu. Itu yang bar 3. Bar tiga. Bar. Apa sih? Oh, bar tiga. Hamburger ya, hamburger. File Hamburger setting. button. Terus Kalau ke web desktop. Auto save. Dah. Oke, coba di refresh. Tuh kan. Oke. Mantap. Karena nggak auto save tuh. Tuh kadang-kadang juga gitu. Kok belum berubah. Ternyata belum ke save. Oke deh, Kak. Terima Oke, kasih. sip. Sama-sama. Ada lagi teman-teman mau nanya kaitannya sama ini? Apa-apa, feel free. Mungkin kalau tadi di kelas kan kegedean gitu. Mungkin kalau gini kan lebih enak. Mau tanya seputar React-nya, mau tanya seputar apa namanya? Sedikit banyak misalnya real life React-nya juga boleh. As a developer gitu. Gak masalah. Itu mah. Kalau nggak ada aku balikin ke kakak Tialnya aja deh. nggak ada lagi nih dari yang lain gimana? Ayo mumpung ada Kak Abi nih. Kalau saya cukup, Kak. Perlu diulang dulu. Siap, siap. Kalau nggak ada aku main ke tempat ketiga ya. Ke room 3 dulu. Oke, terima kasih Kak Nanti Abi. kalau ada apa-apa question aja via di question itu juga di question yang di mana namanya? Yang di Slack. It's okay. Kayak kemarin aku ada yang belum-belum tuh aku udah balesin juga di situ. Thank you. Oke, thank you Kak Abi. Oke, jadi Joshua tadi isunya belum di save ya. Biar meminimalisir terjadinya seperti itu kan kadang kita suka lupa nih keasikan ngoding tapi eh, ngerasa udah beres ternyata masih error gitu. Ternyata salahnya kan eh, belum ke save. Nah, daripada kita apa namanya eh, meminimalisir terjadinya error seperti itu baiknya kita aktifin aja si auto save-nya. Ada di setting tadi di setting mana sih tadi? Reference nah tadi. Oh ini ada checklist auto save-nya. Jadi tinggal di checklist aja si auto save ini. Biar ketika kita habis ngetik itu udah langsung otomatis ke save untuk codingannya kayak gitu. Jadi nggak perlu mikirin lagi udah di save apa belum. Kan stepnya yang pertama bikin create filenya dulu kan. Habis itu baru ngoding. Nah, jadi biar langsung auto save, kita nggak perlu save otomatis, ya aktifin aja si auto save.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Terkait assignment. Ini saya mau ada spill dikit terkait assignment di Quick ini tuh gimana sih caranya gitu. Kan kita tuh kalau di deskripsi sini kan apa namanya pakai multi-step ya. Ada 3 form, ada 3 page yang nanti kalian bikin. Nah, sebenarnya kalian bisa bisa aja di dalam satu page aja. Misal kayak yang ini nih. Ini saya bikinnya pakai JS. Ini bisa kayak gini. Misalkan pakai switch case kayak gini itu juga harusnya bisa. Tapi agak ribet sih. Ada yang lebih advance lagi seperti ini. Nanti kalian bikinnya per komponen. Jadi bikin 3 komponen nih. Akun informasi, terus address, sama personal informasi. Jadi isinya udah per masing-masing home kayak gitu. Nah ini kan udah apa namanya terpisah nih berdasarkan komponen-komponen masing-masing. Ini untuk akun informasi, terus addressnya, dan ini untuk yang personal informasi. Nah di sini tuh yang diinstal tuh apa aja sih? Kita bisa lihat di sini. Kalau ini saya contohnya pakai Fit ya. Fit itu eh, apa namanya library sih, library untuk ya bis. Kalau yang sekarang kan pakai ini ya, pakai Tailwind. Nah kalau yang dulu pakai Fit. Jadi harusnya sama aja sih. Paling beda di ininya aja. Ndesign tuh enggak ya di sini kalau nggak salah. Enggak. Jadi kita pakainya Tailwind. Ada Tailwind, terus apa namanya validasinya pakai YAP. Berarti kalian nanti mesti install YAP. Cara install YAP tuh eh, YAP pakai npm juga sih. Cara installnya mana? Ini lebih ke pakai YAP-nya. Kak, kalau misalnya Formic itu kan, kakak tadi pakai Formic ya, buat formnya ya? Iya, Formik. Itu jadi Formic itu kayak tipenya kayak objek React itu ya, ada eh, properti masing-masing gitu. Iya, lebih ke kayak templating sih. Jadi Ya kayak kita mau templating ya. bikin bikin form apa, ini tinggal panggil aja komponennya gitu. Ya itu jadi kan ada bagian di Formicnya ada bagian validasinya. Jadi kalau misalnya pakai YAP tinggal taruh skemanya di situ ya Kak? Atau Iya, gimana? betul. Ini Oke. misal kayak di validasi nih. Nah, ini tinggal panggil aja ya. Terus yang mau divalidasinya apa? Kalau di akun informasi kan username sama password. Nah, kalau password dia
string terus required minimalnya berapa. Kalau username string aja terus required message-nya kayak gini. Terus kalau address berarti tinggal ini aja, sama aja sih sebenarnya. String terus message, kalau message error-nya apa. Terus kalau misalkan yang agak aneh, ini zip kode, ini kan maksimal 5 Oh, ya, 5. kalau nggak salah 5 maksimal 5, lengthnya 5 kan. Nah, kalau Kayak misalkan regex. nggak sesuai sama regek ini, berarti kasih invalidnya kayak gitu. Terus misal kayak yang aneh lagi apa ya? Date. Nah, date-nya nggak boleh maksimal dari tanggal hari ini. Nggak boleh sama dengan tanggal hari ini. Jadi harus minimal kemarin gitu. Kalau di Formica taruhnya gimana Kak itu? Di Di Formic object-nya. formnya kalau di sini nih, Oh iya. jadi di komponennya dibikin komponen terus formic touch username sama formic errornya apa. Nanti dikasih div error untuk formic si error. Oke Kak. Kayak gini. Kalau misalkan mau pakai formic boleh. Kalau ini ada beberapa sih pakainya, ada formic, terus kalau dulu ini pakai Ndesign. Ndesign tuh agak susah sih. Jadi sekarang diganti pakai Tailwind. Terus juga dulu pakai Fit. Gitu sih. Jadi yang pertama mungkin kalian mesti bikin dulu masing-masing komponennya. Berarti bikin 3 kan. Ada akun informasi, terus address sama personal informasinya. Terus habis itu kalian bisa bikin containersnya. Containersnya itu buat ya ini referensi aja sih, kalau mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Ini untuk step by stepnya gitu. Jadi kalau misalkan di step ini harus kemana, di step ini mau kemana gitu. Nah, diaturnya di containers ini. Kak. Ya, kasih Kak. Terus, nah ini kan ada beberapa ini ya, pengaturan buat step by stepnya. Untuk validasinya bisa bikin eh, apa namanya komponen sendiri untuk bikin validasi per masing-masing form. Ini kan ada akun informasi, address sama personal. Nah, jadi masing-masingnya di setting aja untuk bisa pakai YAP, kan di sini disarankannya pakai YAP ya, YAP validasi. Jadi coba dibikin aja pakai YAP. Contohnya kayak gini. Simple, nggak harus ada max date-nya juga nggak apa-apa sih, asalkan dia required doang gitu. Nggak, kalau misalkan nggak diisi, di sini ada nih required with date validasi. Kalau misalkan tanggalnya salah berarti harus harus disesuaikan. Nah, ini kan required with validate email format. Kalau
format emailnya nggak sesuai berarti nggak bisa jalan. So kayak email dan nah email kan kayak gini. Ini udah otomatis sih. String email, terus kalau password kan password tuh kalau password enggak sih, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk penggunaan Yap agak dipermudah sih. Kalau misalkan email kan dia tinggal pakai tipe email aja, terus eh, message errornya apa. Jadi diperhatiin aja ininya, magic code kan, valid format. Terus kalau password berarti required, terus dia harus strong password validasi. Misal kayak minimal, kayak tadi kan minimal harus berapa karakter kayak gitu. Jadi dari sisi validasinya juga kalian mesti diperhatiin lagi. Kurang lebih gitu sih. Jadi step-stepnya kalian mesti coba dipahami lagi. Ada pertanyaan? Untuk eh, deploy ke Netlify-nya harusnya nggak ada isu ya terkait assignment ini, karena di sini udah ditandain deploy ke Netlify atau Vercel. Sebenarnya ini nggak ada di checkpoint sih kalau misalkan kalian nggak sempat deploy ke Netlify atau Vercel, itu eh, bukan jadi nilai apa namanya minus kalau misalkan kalian nggak deploy gitu. Tetap yang dinilai hanya di 4 checklist ini sih, kayak gitu. Jadi ya ini diusahakan aja untuk bisa di deploy ke Netlify atau Vercel. Cuma kalau misalkan nggak bisa atau belum sempat, ya di infoin aja kayak gitu. Jadi bukan hal yang wajib sih sebenarnya. Intinya kalian mesti diberesin dulu 4 checklist ini, baru kalian bisa deploy ke Netlify atau Vercel kayak gitu. Jadi jangan jadi bottleneck kalau misalkan kalian susah di deploy Netlify-nya, terus nggak di submit gitu ya. Itu jangan. Kalian tetap submit aja. Jadi intinya kan eh, kita meminimalisir untuk nggak submit assignment ya. Jadi sebisa mungkin beres nggak beres kalian submit aja untuk assignmentnya, daripada eh, nggak submit kan itu eh, ada ini kan, kalau misalkan nggak submit itu nanti akan kena WL kan. Jadi saya harap kalian tetap submit meskipun belum beres itu, karena kalau misalkan belum beres juga kan masih dikasih kesempatan kan untuk ngeberesinnya. Jadi jangan takut aja untuk di submit, nggak apa-apa. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari tim 4 gimana?
So far so good. Dari yang lain gimana? So far so good. Kalau misalkan oke sih ya dari saya itu aja. Paling nanti kalau misalkan ada yang pengen dibahas lebih detail dan mungkin pengen eh, lebih detail itu ya di chat aja nggak apa-apa. Isunya di mana, terus pengen disolusinya kayak gimana, misal kayak pengen one on one gitu, ya, boleh aja nanti coba di chat aja. Kalau misalkan pengen seperti itu, kita coba didiskusikan aja. Jadi jangan dipendam sendiri ya. Coba disampaikan aja, nggak apa-apa. Biar kita bisa tahu solusinya di mana gitu. Oke, mungkin untuk week ini hanya checkpoint. Meskipun hanya checkpoint ya tetap kalian mesti submit untuk assignment-nya. Meskipun nantinya ada beberapa skill set yang mungkin kalian belum beres ngerjain, ya itu nggak apa-apa. Ya dimaksimalkan sih untuk diselesaikan untuk 4 checkpoint ini. Jadi nanti di minggu depan itu tinggal tinggal nambahin apa ya di depan tuh. Routingnya sih, lebih ke routing sama React UI komponen itu untuk di week depan. Jadi masih tetap pakai project yang sama yang di week ini, hanya tinggal penambahan routing untuk minggu depannya kayak gitu. Jadi project minggu ini masih akan tetap dipakai di minggu depan. Jadi sebisa mungkin kalian coba eh, kerjakan aja. Akan di sini ada advance kan, ada navigasi di left side kayak ini navigasi di sidebar. Untuk sekarang kalian pakai yang segini aja dulu nggak apa-apa sih. Formnya aja atau formnya dulu gini, terus ada nextnya itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi nggak ada 3 ini nih, itu nggak masalah sih. Asalkan ketika diisi bisa next, ketika diisi bisa next kayak gitu. Seperti itu harusnya yang goals harus dikerjakan di week ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri aja untuk untuk sesi malam ini. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu didiskusiin lebih lanjut, boleh di chat aja langsung mau japri atau di grup, nggak masalah. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, ketik angka 16, karena sekarang tanggal 16. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak untuk sesi malam ini. Sampai jumpa di besok ya. Thank you semuanya. Kasih Kak. Masih, Kak. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak.